Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Brasha Hope Compassion Channel. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita buka hati supaya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan bahwa ketika kami berjalan tanpa Tuhan, itu sungguh satu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika kami mengandalkan Engkau, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami seperti perlindungan dan anugerah-Mu seperti perisai yang melingkupi kami. Bapa, terima kasih. Aku berdoa Engkau memberkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perlindungan Tuhan ada atas mereka dan segala sesuatu yang mereka putuskan, mereka tidak berjalan di luar kehendak Tuhan. Dan mereka belajar menahan diri untuk mengandalkan Tuhan setiap menit kehidupan mereka. Sehingga selalu ada jalan. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Kami siapkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi selamat pagi saudaraku. Biarlah kita menjadi orang-orang mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ketika Paulus melayani di Athena, dia bertemu dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ketika dia keluar dari Athena, dia pergi ke Korintus, dia melayani di sana. Dia bertemu dengan seseorang bernama Priscilla, bersama dengan pasangan dari Priscilla yaitu Aquila. Mereka bertemu dan di jumpaan itu tidak ada yang kebetulan. Saudara Priscilla dan Aquila juga adalah sepasang hamba Tuhan yang luar biasa. Paulus juga banyak juga mendapatkan eh, pengajaran juga dari mereka yang juga melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus melayani dengan Barnabas, Paulus melayani dengan Petrus, Paulus melayani dengan Silas, semua itu menambah kapasitas dari Paulus. Dia juga melayani bersama dengan Priscilla dan Aquila. Dia juga ditambahkan kapasitas yang baru. Dan apa yang terjadi ketika dia melayani bersama dengan Priscilla dan Aquila? Mereka melayani dalam pengajaran, penginjilan bersama-sama. Dan satu hal yang luar biasa juga yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini, bersama dengan Priscilla dan Aquila, Rasul Paulus belajar untuk bekerja sambil melayani, melayani sambil bekerja, sehingga pekerjaan mereka mencukupkan apa yang mereka butuhkan untuk melayani dan mendanai penginjilan yang mereka lakukan. Ini luar biasa, saudara. Ketika mereka melayani, mereka tidak mengharapkan dari sekedar minta-minta. Itu semua dalam bentuk persembahan, tapi mereka juga bekerja. Dan pekerjaan yang mereka lakukan ini diberkati Tuhan untuk menopang pelayanan. Luar biasa, saudara. Dari sini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi rema bagi kita semua. Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayat 17, pelayanan Paulus bersama Priscilla dan Aquila. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bersama Aquila, bernama Aquila yang berasal dari Pontus, baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam kehidupannya dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Karena ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titus Yustus yang beribadah kepada Allah, yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis.
Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang dapat yang akan menjamah dan mengenai engkau sebab banyak umatku di kota ini. Wow, saudara, ketika Paulus melayani di Athena, selesai dari Athena, dia bertemu dengan orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, dia pergi ke Korintus. Dan di sana dia berjumpa dengan orang Yahudi bernama Aquila dari Pontus. Dia ketemu dengan orang Yahudi. Amin. Dia baru datang dari Italia dengan Priscilla istilahnya. Jadi Aquila dan Priscilla datang dari Roma, Italia. Karena Claudius, Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Lalu singgah ke rumah mereka dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Saudara, luar biasa di sini bahwa Priscilla dan Aquila juga adalah orang Yahudi yang sudah mengenal Tuhan, yang takut akan Tuhan. Mereka dari Roma kembali ketemu dengan Paulus di Korintus dan kemudian mereka melakukan pekerjaan sama. Iya, Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara, mereka melayani bersama-sama dan Priscilla dan Aquila memberi tumpangan kepada Paulus. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dengan rumah ibadat dan mengajar kepada orang-orang Yahudi dan Yunani, tetapi banyak di antara mereka yang juga tidak mendengar. Lalu Paulus berkata, aku tidak berhutang darah. Biarlah hutang darah itu sesuatu kepadamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Paulus tetap mendapat penghiburan dari Tuhan, bahwa Tuhan menyertai Paulus di dalam kehidupan. Satu hal yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus, perjumpaannya dengan Priscilla dan Aquila, dia mendapatkan rekan yang sama-sama melayani, mendapatkan rekan yang sama-sama bekerja sebagai tukang kebun, mendapat tumpangan, dan mereka bekerja bersama-sama. Makanya saudara, di dalam pelayanan Paulus, Paulus itu tidak kekurangan suatu apapun karena dia bekerja juga, dia diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara melayani sambil bekerja, tetap kerjakan pekerjaanmu itu dan terus melayani. Jangan engkau meninggalkan salah satunya kalau itu diizinkan Tuhan. Kalau engkau dibawa Tuhan kepada sepenuh waktu, oke, baik. Tapi kalau engkau dibawa untuk bekerja, bekerja pun untuk membiayai, mendanai pekerjaan Tuhan, itu Tuhan berkenan. Dan Priscilla, Aquila, Paulus melakukan itu, saudara. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Asia, di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa ia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bersama dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mereka berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaan mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, nama atau hukum yang berkaitan, maka hendaklah kamu sendiri Indonesia. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka di ruang pengadilan, maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan Paulus itu tetap mendapat tantangan di sini. Nah, saudara, yang kita pelajari di sini bahwa Paulus adalah seorang yang radikal. Dia tetap melayani Tuhan apapun keadaannya. Bahkan di tengah kekurangan, dia tetap mencari pekerjaan sebagai tukang kemah untuk bekerja. Dan dia ketika berpisah jalan dengan rekan-rekannya, tapi dia ketemu lagi eh, dengan Silas dan Timotius, dia melayani bersama dengan Priscilla dan Aquila. Dia tetap bekerja untuk menghidupi pekerjaannya. Dia ditolak di sana oleh orang Yahudi dan Yunani. Dia ditolak oleh orang-orang yang Yahudi yang bangkit melawan Paulus, tetapi dia tetap melayani. Saudara, ada yang kita pelajari. Rasul Paulus ada di Korintus selama 1 tahun setengah. Sebelum itu dia berada di Filipi. Dan ketika dia pergi ke Filipi, dia pergi ke Korintus, dia keluar dari Filipi dan Korintus, dia menyurat ke sana. Karena dia di Korintus hanya 1,5 tahun. Surat-surat Paulus yang dikenal, yang paling dikenal itu ada surat Paulus ke Filipi, juga surat Paulus ke Efesus, surat Paulus ke Galatia, itu luar biasa.
Bahkan surat-surat Paulus ke Korintus juga, saudara, itu luar biasa, saudara. Dan di dalam Filipi 4 ayat 11 hingga 13 dan ayat 19 saya akan bacakan buat kita, saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bahwa tangan kuasa kasih Tuhan yang selalu memberikan kekuatan pada saat kita melayani. Belajar dari Paulus, belajar tinggal di dalam segala keadaan dan tetap mengucap syukur. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, baik lebih maupun kurang. Apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada satu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada rahasia karena dia sudah mengalami itu dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dalam hal dipenjara, memenjarakan, membunuh dan diancam dibunuh. Itu semua sudah dialami oleh Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus melayani bersama dengan Priscilla dan Aquila. Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia juga mencukupkan dirinya dengan kebutuhannya dengan menjadi tukang kemah bersama Priscilla dan Aquila. Dan dia tetap melayani Tuhan secara luar biasa. Dia melayani di Filipi, dia melayani di Korintus. Keluar dari sana, dia mengirim surat-surat Rasul Paulus yang menjadi satu dasar-dasar teologi yang kuat bagi orang percaya. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Jikalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, demikian kitab Yakobus mengatakan, sebab kita belajar apa itu bertekun. Kita belajar apa itu kita diperkaya dan mengalami rahasia-rahasia kerajaan Allah. Rahasia-rahasia itu sudah disingkapkan ketika kita mengalami apa itu kelebihan, apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan, apa itu kekayaan, apa itu kemiskinan, apa itu ada di jurang kematian, dan apa itu kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Rasul Paulus, belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, bahwa itu yang dikehendaki Tuhan Allah. Melayani bersama dengan tim, melayani bekerja bersama dengan rekan pelayanan, kita juga belajar untuk mencukupkan diri dengan bekerja. Dan Tuhan akan memberkati, mengurapi pekerjaanmu. Pekerjaan yang diurapi akan menjadi berbeda dengan pekerjaan yang tidak diurapi. Karena pengurapan daripada Tuhan, sekalipun engkau menerima sedikit, engkau akan merasa cukup, bahkan berkelimpahan, bahkan diberkati kalau pekerjaan itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Saudara, apapun pekerjaan hari ini, mari angkat di hadapan Tuhan, katakan, aku butuh pengurapan atas pekerjaanku, supaya aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, supaya aku belajar menyerahkan kehidupanku diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan melimpahi engkau dengan anugerah dan pengurapan dalam pekerjaanmu, jika pekerjaanmu itu berguna untuk mendukung pelayanan. Pekerjaan kita bukan sekedar mencukupkan kebutuhan, tapi pekerjaan kita juga untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, yaitu membawa pemberitaan Injil. Bapa di surga, berkati pekerjaan kami, urapi pekerjaan kami, sehingga setiap pekerjaan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini yang mengangkat tangan berserah di hadapan Tuhan. Cukupkan apa yang mereka kerjakan Tuhan, dan pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, dibuat Tuhan berkelimpahan dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati mengurapi pekerjaanmu sehingga berkelimpahan dan lebih dari cukup. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayananmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati. Shalom.